warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Satria Tizu, NIM 17086452. Baiklah, di sini saya akan membuat video ujian akhir semester saya, yaitu tugas kuliah pembelajaran senam. Baik, untuk yang pertama yaitu gerakan metode latihan meroda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerakan meroda. Gerakan meroda ini dilakukan dari arah gerakan dari samping kiri ke kanan. Itu menggunakan tumpuan kedua tangan dan kaki dibuka selebar bahu, lalu nanti akan dilakukan seperti gerakan menyamping sampai ke posisi awal lagi, itu dengan posisi kaki dibuka selebar bahu. Baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana gerakannya. Baik, untuk gerakan meroda bisa seperti ini, saya akan contohkan. Pertama, kaki dibuka selebar bahu seperti ini untuk awalan. Yang kedua, tangan diluruskan ke atas tetapi bentuk huruf V. Lalu lakukan seperti ini. Itu bisa kalian lakukan berulang kali untuk latihannya, supaya kalian bisa lebih lancar lagi melakukan gerakan tersebut. Jadi jangan sampai lupa gerakan awalnya seperti apa dan gerakan akhirnya seperti apa. Untuk materi kedua yaitu gerakan handstand. Dia ada 3. Yang pertama untuk pembukaan, intinya, dan penutupan. Baik, untuk pembukaan di sini, yang pertama kalian itu harus mencari tempat latihan atau tempat melakukan gerakan handstand ini, tempat yang luas agar tidak terganggu. Terus yang kedua, sebelum kalian melakukan gerakan handstand, alangkah baiknya kalian melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot di badan kalian tidak kaku atau tidak tegang. Jadi lakukan pemanasan terlebih dahulu, baru lakukan gerakan handstand-nya. Apabila kalian sudah lancar, berarti kalian sudah bagus dalam melakukannya. Dan apabila kalian belum lancar, cukup kalian ulangi gerakan handstand ini. Ada 2 cara. Yang pertama, bisa dengan alat dan bisa tanpa alat. Bisa tanpa bantuan dari teman dan bisa bantuan dari teman. Baik, untuk gerakan handstand ini, saya akan melakukan contoh bagaimana melakukan gerakan handstand yang benar menurut yang saya lakukan. Baik, di sini saya akan mencontohkan gerakannya seperti ini. Jadi pertama kalian lakukan gerakan seperti kaki di posisi seperti ini. Terserah kalian mau tumpuannya kaki yang sebelah sini, kiri di depan atau kanan di belakang, atau kanan di depan, kirinya di belakang. Jadi lakukan seperti ini. Tumpuannya ada pada tangan kalian kiri dan kanan. Oke, itu untuk gerakannya tadi, itu tanpa alat atau tanpa bantuan dari teman. Tapi kalian bisa minta bantuan teman untuk mengawasi kalian melakukan gerakan handstand tadi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, untuk gerakan bantuan, yaitu bantuan bisa dari dinding, bisa pakai dinding, atau kalian bisa minta bantuan teman kalian untuk memegang kaki kalian, supaya kalian tuh lurus ketika melakukannya. Sebelumnya, untuk gerakan yang tadi saya lakukan tanpa alat tadi, itu awalnya kalian lakukan tangan kalian itu menjadi tumpuan. Yang kedua, posisi kaki itu pertamanya kan bengkok seperti ini contohnya. Nah, jika kalian sudah bisa melakukan gerakan menahan badan kalian dengan tumpuan tangan, kalian bisa melakukan luruskan kaki kalian secara perlahan agar kalian terbiasa. Caranya yaitu lakukan dengan latihan berkali-kali di rumah atau dimanapun di tempat yang bisa memungkinkan. Baik, untuk gerakan dengan alat seperti ini, itu tadi contoh gerakan handstand yang saya lakukan dengan alat ataupun tanpa alat. Jadi untuk kalian yang ingin mencobanya di rumah ataupun dimanapun tempat yang memungkinkan, lakukan berulang kali agar kalian mengerti dengan melakukan gerakannya. Seperti yang saya contohkan tadi, mungkin saya melakukannya masih ada kekurangan atau masih belum lancar, tetapi jika kalian bisa melakukannya dengan latihan berulang kali, kalian pasti akan bisa melakukannya lebih bagus dari saya. Untuk yang ketiga yaitu materi tentang membuat permainan kecil senam rolling depan. Oke, untuk
permainannya ini saya bisa melakukan contoh permainan, yaitu permainan senam berantai, di mana permainan ini kita akan menyampaikan beberapa pesan, tetapi dengan cara melakukan rolling depan ke arah teman kita yang akan kita kasih tahu pesan tersebut. Dan kalian bisa minta bantuan teman kalian 2 atau 3 orang untuk melakukan permainannya. Baik, saya akan melakukan contohnya itu seperti ini. Baik, untuk gerakannya seperti ini saya akan mencontohkan. Pertama, kalian lakukan gerakannya seperti awalan, yaitu kalian berdiri lurus di belakang matras. Jadi di sini saya tidak menggunakan matras, tapi menggunakan kasur tipis yang bisa saya gunakan untuk melindungi dari sakit atau dari apapun itu. Dan lakukan gerakannya rolling depan itu, kalian bisa lakukan meluruskan badan, posisi awalan di belakang matras. Yang kedua, tangan kalian lurus ke atas kedua tangan. Baru lakukan gerakannya seperti ini. Nah, itu untuk contoh permainan kecil pesan berantai yang dilakukan dengan rolling depan. Jadi untuk permainannya itu bisa seperti itu. Kalian bisa meminta tolong teman kalian untuk jadi patokan untuk disampaikan pesan dengan cara rolling ke arah mereka. Lalu mereka akan melakukan gerakan itu juga dengan menyampaikan pesan ke teman yang selanjutnya. Materi keempat, yaitu kita harus meresip lokal gerakan rolling belakang. Jadi rolling belakang ini kebalikan dari rolling depan tadi. Kalau rolling depan itu lakukannya guling ke arah depan, tapi kalau rolling belakang itu lakukannya rolling ke arah belakang. Jadi lakukannya gerakan itu sama seperti tadi. Kalian cukup meluruskan tangan dan posisi awalan kalian itu di belakang matras. Jadi usahakan di belakang matras, jangan di depan matras ataupun memijak matras. Jadi usahakan di belakang matras. Lakukannya itu kebalikannya. Kalau rolling depan tadi arahnya kita kita mengarah ke arah matras, dan untuk melakukan gerakan rolling belakang ini kita membelakangi matras dengan guling ke arah belakang. Oke, gerakannya seperti ini. Untuk gerakannya seperti ini, kalian berdiri di belakang matras. Karena saya tidak menggunakan matras, jadi saya akan menggunakan apa yang bisa saya gunakan untuk melindungi badan saya. Juga berdiri di belakang matras seperti ini. Lalu tangan kalian lurus ke atas seperti ini. Dan tadi kalau rolling depan, lakukannya seperti ini ke arah depan matras. Tapi kita membelakangi matras. Jadi kita lakukannya gerakannya mengguling ke arah belakang. Jadi seperti ini. Oke, untuk gerakan rolling belakang tadi seperti itu. Jadi kalian cukup melakukannya berulang kali supaya kalian bisa melakukannya lebih bagus daripada saya tadi. Saya hanya mencontohkan apa yang saya tahu tentang gerakan rolling belakang tadi. Untuk materi terakhir, materi keempat, yaitu materi di mana menjelaskan gaya convergen dan divergen materi salto. Untuk ya divergen ini menurut saya yang saya tahu, untuk divergen di mana siswa dituntut fisik untuk melakukan apa yang diminta oleh guru. Jadi untuk fisik, di mana siswa ini untuk melakukan salto, menurut gaya divergen ini, siswa dituntut untuk bisa melakukan gerakan salto. Dan siswa harus memiliki fisik yang bagus untuk melakukannya. Jika siswa sakit, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan tidak bisa melakukan itu, maka siswa akan kesusahan untuk melakukan gerakan salto tersebut. Dan untuk convergen yaitu siswa dituntut untuk bisa berpikir bagaimana cara melakukan gerakan salto yang benar dan cara melakukan gerakan salto agar mereka bisa. Jadi perbedaan keduanya ini yaitu untuk divergen yaitu dituntut untuk kondisi fisik atau fisik dari siswa, dan untuk convergen dituntut untuk menjalankan apa yang diberikan oleh gurunya, atau lebih tepatnya pola pikirnya agar mereka bisa mencerna atau melakukan apa yang diperintahkan guru tersebut. Contohnya salto tadi. Oke, itu tadi dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk 4 soal yang telah Ibu berikan kepada saya untuk pengerjaan video ujian akhir semester ini.